Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Jami Baitus Salam serta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Saya perasaan udah berapa kali ya ke sini. Semua udah lama. Sekarang baru ke sini kembali. Alhamdulillah. Tema kajian kita tentang Asmaul Husna Al-Ghafur. Sebenarnya ada slide-nya. Tapi satu dan lain hal mungkin nggak bisa ditampilkan. Nggak apa-apa. Jadi Al-Ghafur ini salah satu asma Allah dalam rangkaian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran ada 99. Ya. Jadi ada Al-Ghafur, ada Al-Ghafir. Kalau Ghafir itu cuma satu kali. Tapi walaupun satu kali dalam Al-Quran, yaitu surat Ghafir, ada yang tahu surat Ghafir apa? Itu sampai dijadikan nama surat, walaupun hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Al-Ghafur itu 99 kali. Innallaha ghafurur rahim. Di surat Ghafir disebutkan Al-Ghafir satu kali. Ada yang tahu surat Ghafir surat apa? Surat ke-40, yaitu surat Al-Mu'min, nama lain ya. Ayat ketiga, Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit tauli. Nah, apa bedanya Ghafur dengan Ghafir? Kalau Ghafir itu Allah yang mengampuni, bersifat umum. Ini ceritanya, jadi ada keluarga Fir'aun itu yang beriman, satu-satunya keluarga Fir'aun yang beriman. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran namanya siapa, cuma dalam beberapa tafsir ada namanya muncul, namanya Hizkil. Namanya siapa? Hizkil. Itu satu-satunya keluarga Fir'aun yang beriman. Diceritakan dari surat dari surat 28 ayat 40 itu ayat ke 28 sampai ayat ke 45 itu cerita tentang satu keluarga Fir'aun yang beriman, diselamatkan oleh Allah, tidak ditenggelamkan di Laut Merah. Namanya Hizkil, walaupun ini sebagian ahli tafsir, karena tidak dijelaskan nama secara detail, agak susah. Siapa keluarga Fir'aun yang beriman, agak susah dicari. Nah, kalau Ghafir itu ampunan Allah secara luas, tapi secara umum. Tapi kalau Ghafur, Allah yang maha pengampun, mengampuni hamba-hambanya baik dosa besar maupun dosa kecil. Pengampunannya disebutkan dalam hadis siang dan malam. Terambil dari kata apa? Ghafaro. Jadi Ghafaro itu maknanya 3 minimal. 1, mengampuni. 2, melindungi. 3, menutupi. Jadi kalau kita membaca istighfar, astagfirullah, itu punya mengandung makna di dalamnya,
ya Allah saya minta ampun. Satu tuh. Yang kedua, ya Allah tutupi aib-aib saya. Yang ketiga, ya Allah lindungi saya. Jadi walaupun katanya astagfirullah, namun di dalamnya mengandung minimal 3 hal. Ya Allah ampuni saya, ya Allah tutupi aib-aib saya, ya Allah lindungi saya. Kita bisa selamat sampai di masjid ini, pulang ke rumah insya Allah selamat. Apakah karena kita jago? Apakah karena kita sehat? Bukan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sampai sini ada siapa? Allah. Ada apa di dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Ada satu derajat yang itu dimudahkan untuk siapapun melakukannya asal mau. Jadi ada 5. Keempat ini sulit sekali untuk meraih makom ini, sulitnya luar biasa. Tapi yang kelima ini satu derajat yang kalau ini dilakukan maka kita bisa mengimbangi derajat yang 4 ini. Surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat ke-17. Sengaja diulang. Biasanya kan kalau selewat suka lupa. Itu cerita awalnya. Kalau ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang apa? Zuyyina linnas hubus syahawat, kan itu ya. Pokoknya diberikan keindahan kepada manusia itu untuk mencintai apa? Hal-hal yang diingini oleh nafsu. Apa tuh? Harta, benda, pasangan hidup, kan begitu ya. Macam-macam lah kendaraan. Tapi di ayat berikutnya Allah tawarkan, mau nggak aku berikan yang lebih baik dari itu? Nah, di ayat ke-17-nya, di antara hal yang lebih baik dari itu adalah satu, as-sabirin, orang-orang yang sabar. 2 apa? As-sadiqin, orang-orang yang siddiq. 3 apa? Al-qanitin, orang-orang yang taat, orang yang khusyuk. Yang keempat apa? Al-munfikin, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Di situ tidak disebutkan mimma sebagian, tapi menafkahkan semua hartanya. Yang kelima apa? Al-mustaghfirin, orang-orang yang istighfar. Itu tuh. Coba derajat pertama as-sabirin. Susah nggak kita jadi orang sabar? Sampai ucapan malaikat ketika menyambut orang-orang yang baru masuk surga, apa ucapannya? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian. Sampai wafat banyak orang yang nggak sabar dalam menghadapi hidup. Kalau mau jujur, hidup ini di dunia ada ad-dunya darul bala wal musibah. Dunia ini adalah tempat bala dan musibah. Semuanya adalah ujian. Benar nggak? Coba kalau dipikir-pikir sampai detik ini, hidup ini lebih banyak yang cocoknya atau lebih banyak yang tidak cocoknya? Ditanya tuh dijawab, Pak. Coba lebih banyak yang cocoknya atau lebih banyak yang tidak cocoknya? Lebih banyak yang tidak cocoknya kalau mau jujur. Saya nanya ke ibu-ibu, Bu, ibu punya suami saat ini, coba tanya nih, atau ke bapak-bapak lah. Pak, suami istri ya, istri bapak yang saat ini adalah istri bapak yang diidam-idamkan oleh bapak ketika sebelum menikah atau bukan? Pasti jawabannya bukan. Rata-rata bukan.
Dan itu ya 3 bulan iya, mungkin sampai setahun ya. Selebihnya mau ujian dan tanggung jawab. Sama istri juga, tanya aja sama ibu. Bu, suami ibu saat ini adalah suami yang ibu-ibu idamkan ketika ibu-ibu sebelum menikah atau belum? Yang jawab bapak-bapak. Aslinya mah bukan. Ketika menikah kenapa jadi begini? Kan begitu tuh. Tapi apakah itu salah? Enggak, memang begitulah ujiannya. Anak juga sama. Di multazam ada yang doa 2 orang, yang satu nyesal punya anak, yang satu pengen punya anak karena nikah udah lama. Begitu ujian begitu. Diberi anak ngaco gitu. Itu dia diberi anak pengen. Makanya kesabaran ini sesuatu derajat yang perjuangannya gak ada batasnya. Terus, tapi kalau kita berhasil melewatinya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kata malaikat atas kesabaran kalian. Susah ya, walaupun tetap harus diperjuangkan. As-shadiqin. Shadiqin apa? Di dunia bukan mungkin sampai hari kiamat cuma 1 orang yang punya gelar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini tidak cerita Nabi ya. Kalau cerita, kalau beliau semua makom ada di beliau, makom kebaikan. Di dunia ini hanya 1 orang yang punya gelar As-Siddiq. Benar nggak? Ada nggak selain Abu Bakar As-Siddiq yang punya gelar As-Siddiq? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Untuk menjadi orang As-Siddiq bukan hal yang ringan. Kemudian yang ketiga apa? Al-qanitin. Qanitin itu orang yang taat, khusyuk. Sanggup kita menjadi orang yang khusyuk, taat. Sholat tadi kita kira-kira khusyuk nggak? Enggak khusyuk saya. Saya belum pernah khusyuk 100%, asli itu. Jujur, kalau bapak-bapak mungkin ya ada yang khusyuk, tapi perasaan sama. Coba angkat tangan yang tadi sholatnya khusyuk 100%, ada nggak? Nggak ada kan? Atau seumur hidup lah, sudah berapa ratus kali sholat, pernah nggak 1 kali aja sholat khusyuk 100%? Ada nggak? Hah? Kenapa? Bisa sendiri. bisa nilai. Orang lain nggak bisa menilai, makanya saya nanya. Kalau saya jujur belum pernah. Mungkin 70%, mungkin 50%, kadang 10%, bahkan ada yang 5%, khususnya ya. Atau mungkin ada yang 1%. Ibu-ibu nanya, Ustadz, bagaimana hukum sholat takbirnya di kamar, salamnya di dapur? Saya bingung juga tuh jawabnya. Takbiratul ihram di kamar, sholat subuh, tapi salamnya di dapur. Gimana tuh ceritanya Bu bisa begitu? Begini Ustadz, saya kan mau masak, ya sebelum sholat subuh saya masak air yang pakai ini diceret tuh yang bunyi itu. Kemudian saya sholat, pas at-tahiyatul akhir itu ceret bunyi, kaget saya, langsung berdiri menuju ke dapur, dimatiin kompor, diangkat itu ceret. Pas ngangkat ceret saya ingat, lah kan tadi saya lagi at-tahiyatul akhir, belum salam. Saya kan bingung tuh. Kepaksa saya salamnya di dapur sambil megang. Assalamualaikum. Gimana hukumnya? Batal. Ulangi lagi tuh sholatnya. Begitu tuh. Lu pikiran kemana? Kalau mau jujur mah kita susah untuk mencapai derajat qanitin, orang yang taat. Coba setiap saat kita janji, iya karena budua, iya karena stain, hanya kepada Engkau kami mengabdi.
beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu cerita di dalam sholat, nggak tahu ngerti apa enggak Al-Fatihah. Jangankan dalam sholat, jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja udah agak-agak ngaco pikiran kemana, apalagi di luar sholat. Mungkin kata malaikat tuh, engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari, kan gitu ya. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Itu mah judul lagu kan. Gitu. Di luar sholat mah udah kemana aja. Kalau ada masalah bukan Allah dulu. Pikiran kita, oh siapa yang akan membantu masalah saya? Kan begitu. Katanya hanya. Kalau hanya itu berarti khusus. Coba kalau kita sakit yang dipikirin siapa? Dokter. Ceritanya hanya atau bukan tuh Pak? Bukan. Padahal di dalam sholat hanya kepada Engkau. Nah, itu. Kalau kita mau bayar utang, siapa yang pertama terpikirkan oleh kita? Mungkin orang-orang yang ada kemungkinan membantu, orang tua atau kerabat siapa, gitu ya. Jadi qanitin itu suatu derajat yang tinggi. Nah, apalagi yang keempat, al-munfikin. Itu di situ nggak pakai mimah ya. Maka kalau nggak pakai mimah berarti orang-orang yang menginfakkan seluruhnya. Perasaan belum pernah seumur hidup ya, seluruh harta diinfakkan. Begitu. Kita susah. Bahkan ada orang yang kaget juga, nyesel, infak itu nyesel. Nyeselnya luar biasa. Kenapa? Karena ngantuk. Lagi Jumatan kan ngantuk tuh. Pas keropak lewat udah disiapin, punya uang kan 127.000. Coba kalau punya uang 127.000 yang diinfakkan berapa? 7.000. Itu soleh itu. Biasanya mah 2.000. Iya. Jadi diambil yang terkecil aja. Udah dipisahin 2.000 di kanan, 125.000 di kiri. Karena ngantuk, salah ngambil. Yang dimasukkan ke kiri. Dikirain 2.000, ternyata 100.000. Udah gitu, pas mau ini, habis Jumatan, mau makan, nyari uang 100.000. Kemana uang 100.000? Kok nggak ada? Ini ada 2.000, 20 dan 5.000, tersisa 27.000. Dipikirin, oh salah, kayaknya sih tadi pas masukin infak itu ke keropak, datang ke DKM nggak ada bukti. Pak DKM saya salah nggak masukin uang, lah buktinya mana? Malu juga. Itu nyesel itu punya itu infak. Itu teh Allah yang berbuat itu, karena mungkin pelit sengaja dibikin lupa, dibikin salah, itu sampai nyesal juga itu. Kan bingung juga ketua DKM, memang anak aja lu kan, mana buktinya, bukti transfernya ada nggak? Nggak ada, nggak bakalan dikasih sama DKM. Jadi 4 derajat yang pertama ini makom ya, kedudukan itu agak-agak susah. Tapi makom kelima siapapun kalau mau bisa. Itu apa? Al-mustaghfirina, orang-orang yang meminta ampunan. Tapi ada syaratnya, nggak sembarangan minta ampunan. Bil ashar, di waktu sahur gitu. Jadi beda tuh kalau sekarang minta ampun, beda tuh dengan minta ampun di waktu sahur. Dan hanya sedikit orang-orang yang bisa melakukannya, padahal setiap orang bisa asal mau. Jadi kalau kita minta ampun sebelum azan subuh itu tadi itu, astagfirullah, astagfirullah, itu lisan itu, apalagi sama dengan penjiwaan itu di situ kan pakai waw atop. Waw atop itu sejajar gitu ya. Maka Allah sejajarkan kita dengan orang
yang sabar, sidik, qanit, dan munfik. Itu disejajarkan. Perjuangan 4 golongan pertama, tapi yang golongan kelima asal mau aja. Ya, kira-kira gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Ya gampang, tinggal istighfar aja sebelum subuh. Jadi bagusnya sebelum subuh itu apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah yang banyak. Rasulullah kalau istighfar minimal berapa? 70 kali. Bahkan dalam hadisnya lebih dari 70 kali. Bukan minimal ya. Di dalam hadisnya itu lebih dari 70 kali. Dalam satu kesempatan. Ya, ada para ulama yang menjelaskan lebih dari 70 kali itu dalam satu kesempatan. Misalkan beliau duduk gitu ya. Itu kan satu kesempatan, momen tuh. Beliau istighfar. Padahal beliau orang yang maksum, tidak punya dosa. Kalau kita kira-kira dosanya banyak atau sedikit? Dijawab Pak, dia nanya itu. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Kalau ada kata yang lebih menggambarkan lebih dalam dari banyak sekali, pasti kita milih kata itu. Benar gak? Kita istighfarnya berapa kali sehari? Nggak jelas juga. Kenapa? Waktu kaget. Ya banyak itu. Jadi istighfar kita tuh kadang harus diistighfari juga. Karena tidak termasuk istighfar. Istighfar kan minta ampun. Taubat. Tapi ada istighfar karena marah. Ada nggak istighfar karena marah? Ada ibu-ibu marah ke anaknya, bandel, itu istighfar. Sambil gigit gigi itu, astagfirullah. Dasar anak, itu nggak termasuk juga. Ada istighfar kaget tuh, ada yang jatuh, astagfirullah. Itu nggak termasuk istighfar. Jadi mulai besok, mungkin ya Allah, wallahu alam, kita termasuk derajat sabar, siddiq, qanit, munfik. Mungkin kita penuh perjuangan yang berat, tapi serasanya bisa. Minimal niat, ya mulai besok tuh niat, ya Allah, saya kalau sebelum azan subuh, tolonglah saya berniat untuk beristighfar. Penting tuh niat itu. Walaupun kelewat, udah azan subuh kelewat, kita sudah dapat pahalanya. Kan barang siapa yang niat kebaikan, niat itu dicatat. Kalau dilakukan, itu pahalanya sampai 700 kali itu. Oh, dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan karena ketiduran, misalnya, nggak sempat. Nah, sebelum tidur niat, ya Allah saya bangunin, saya pengen baca istighfar. Atau saya pengen tahajud. Bablas, azan sudah berkumandang, tahajudnya enggak, istighfarnya boro-boro. Kalau sudah niat, kita dapat pahala tahajud, dapat pahala istighfar. Itu hebatnya niat. Jadi an-niyatu khairun minal amal. Jadi niatul mukminin khairun minal amal. Jadi niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Makanya niat tuh, pasang tuh niat sebelum tidur. Jadi itu Ghafur, Allah yang maha pengampun. Karena malam-malam tuh Allah membukakan siapa hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku. Siang juga sama, siapakah hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku. Ya Allah itu maha pengampun yang dahsyat, luar biasa. Sampai kapan ya Rasulullah aku minta ampun? Gimana kalau saya melakukan dosa lagi, kata sahabat. Ya kamu minta ampun lagi. Terus kalau saya melakukan dosa lagi gimana? Ya minta ampun lagi. Terus kalau saya minta dosa lagi gimana? Ya minta ampun lagi. Berulang-ulang. Terus sampai kapan ya Allah? Sampai kamu bosan. Allah tidak pernah bosan untuk
menerima taubat. Itu ampunan. Ini materinya sudah dikirim sebenarnya. Jadi yang pertama apa? Ketika kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni saya minta ampun kepada Allah. Yang kedua apa? Di dalam kalimat itu mengandung makna, ya Allah lindungi saya dari malapetaka, bencana, musibah yang tidak kita harapkan. Siapa yang sangka ada bos rental tertembak, malam itu malam terakhir bagi dia? Apakah sebelumnya terbayangkan? Sama sekali enggak. Mungkin mimpi aja enggak. Tapi kenyataannya malam itu adalah malam terakhirnya dia. Siapa yang jamin hari ini selamat? Enggak ada. Enggak ada. Di masjid Ami sana Darut Tauhid lagi kumpul begini, bubaran, terpeleset di tangga, meninggal Pak. Terpeleset di tangga langsung meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Gak nyangka dia sebelum keluar sama sekali mungkin gak terbayangkan sedikit pun mungkin ya, terpeleset karena tangga, jatuh, kepalanya kena benturan, meninggal langsung. Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi. Makanya ada doanya gimana tuh? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya tuh, baca tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Berlindung kepada Engkau. A'udzu bikalimatillahi tammati. Min apa? Dari syarri keburukan ma khalaq. Apapun yang Engkau ciptakan. Makhluk Allah semua kan. Ini semua makhluk Allah nih, lampu semua makhluk Allah, tangga itu makhluk Allah, air itu makhluk Allah, licin itu juga makhluk Allah. Nah minta tuh perlindungan kepada Allah plus baca istighfar. Jadi istighfar itu walaupun tidak diucapkan minta perlindungan, tapi di dalamnya mengandung makna perlindungan, gitu ya. Nah, hal lain apa? Ini dahsyat ya kalau dibuka ya, kalau dibuka baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu terlampau banyak untuk diungkapkan motivasi-motivasi dari Allah, dari Rasulullah untuk beristighfar. Apa sih persoalan hidup kita apa? Persoalan hidup kita kan tentang kebutuhan ya. Tentang uang, tentang sosial, tentang macam-macam, pasangan, tentang anak, tentang perusahaan, tentang karyawan, tentang bagaimana mencari sumber penghasilan tambahan, kan gitu. Jadi setiap hari kerja, setiap hari berapa jam? 8 jam, itu tuh kerjanya, plus perjalanan berapa? Bisa 2 jam, bisa 1 jam minimal. Taruhlah 1 jam. Tidak sedikit yang 2 jam tuh ke Jakarta sono. PP bisa 4 jam. Jadi kalau 1 jam, PP 1 jam, ya, beli 2 jam, kerja 8 jam, berarti berapa jam? 10 jam setiap hari disisihkan waktu untuk mencari nafkah yang enggak seberapa itu. Kita berani itu mengeluarkan investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya 10 jam. Padahal yang punya rezeki siapa? Allah. Ditahan oleh Allah walaupun kerja nggak dibayarin. Begitu ya. Sumber rezeki siapa? Allah. Bos itu hanya jalan aja.
bosnya emosi, di stop, bisa nggak dibayarin itu. Tapi kita berani mati-matian 10 jam waktu. Padahal kata Allah apa? Kalau kau ingin harta yang banyak, ingin anak-anak soleh, ingin pasangan soleh soleha, ingin punya perusahaan, ingin punya sumber-sumber penghasilan yang tidak ada batasnya, banyak sekali. Bahkan dalam Al-Quran midror itu apa? Midror itu rezeki yang tidak terputus. Kalau kau ingin itu semua, yang diminta Allah cuma satu, kamu istighfar saja kepadaku. Gitu. Itu tertera di dalam surat apa? Surat Nuh ayat ke-10, 11, 12, 13. Itu bukan kaleng-kaleng, ini dalilnya Al-Quran langsung. Kalau kau ingin rezeki yang tidak terputus, berderasnya luar biasa, dalam bahasa Al-Quran apa? Midror. Kemudian wa yumdid gitu apa? Yumdid itu madda yamuddu, amada yumdid, memperbanyak, memperpanjang. Apa? Dengan tegas bi amwal. Amwal itu apa? Harta. Kemudian apa? Wabanin, anak-anak. Bisa anak kandung, bisa anak didik, bisa anak buah. Dan ini anak-anak soleh. Karena karunia dari Allah, kalau diberi anak soleh, insya Allah. Anak buah baik-baik. Anak didik kalau punya sekolah baik-baik. Dibikin oleh Allah. Kalau kau ini itu, bahkan bukan hal itu, jannat. Jannat itu apa? Kebun-kebun. Itu zaman itu kan di Arab. Di Arab itu prestisius. Orang kaya adalah digambarkan dengan punya kebun yang lebat. Punya kebun tuh. Kalau sekarang dalam konteks kita saat ini adalah perusahaan. Gitu ya. Kemudian digambarkan apa? Anhar. Anhar itu apa? Jama dari nahrun. Nahrun itu sungai. Oh, anhar berarti sungai. Maksudnya apa? Sungai-sungai yang masuk ke kebun itu. Jadi sumbernya bukan hanya satu. Agar kebun itu bisa makmur, bisa menghasilkan buah yang bagus, perlu adanya air. Nah, airnya itu apa? Digambarkan dengan nahrun, sungai. Sungainya bukan satu, tapi anhar, sungai-sungai. Kalau perusahaan berarti apa? Banyak tuh income-nya. Kan itu sebenarnya yang kita kejar setiap hari di dunia ini, tiap hari. Belain dia tidur malam, ya. Untuk kerja bisa meluangkan waktu 10 jam. Tapi Allah minta untuk istighfar, jangankan 1 jam. Jarang ada orang yang full 1 jam dipakai istighfar. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Jarang. Ada mungkin, tapi jarang. Coba kalau luangkan waktu sehari 1 jam, udah selesai hidup ini. Maksudnya apa? Persoalan dunia ini selesai. Karena itu janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak mungkin diingkari. Atau jangankan 1 jam, setengah jam aja. Setengah jam. Ada gak orang meluangkan waktu setengah jam? Malam 15 menit, siang 15 menit. Ada gak? Jarang juga. Padahal apa? Sumber rezeki adalah dari Allah. Harusnya kita mati-matian tuh. Masa setengah jam diambil, baca medsos sehari ada 1 jam. Lebih. Rata-rata minimal orang Indonesia atau dunia buka medsos itu minimal 5 jam. Minimal itu. Bisa 10 jam setiap hari. Lagi apa-apa pasti medsos. Di lampu merah hanya beberapa detik itu buka handphone tuh, sempat buka WA. Padahal kalau kita meluangkan waktu
1 jam atau setengah jam, atau enggak, jangan setengah jam, 15 menit aja. Pernah baca istighfar 15 menit? Pernah mungkin ya, tapi masalahnya tiap hari enggak, jarang juga. Ini masalahnya, kerja dijamin enggak untuk bisa dapat uang? Kita kerja di kantor dijamin oleh Allah enggak dalam Al-Quran kita pasti dapat uang? Enggak. Oleh Rasulullah dijamin enggak? Enggak juga. Enggak dijamin. Ya, kamu kerja aja, masalah uang Allah, tapi enggak ada jaminan secara spesifik. Tapi istighfar dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalian mintalah ampunan kepada Allah karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Nanti kalau kalian minta ampun kepada Allah dengan serius, maka Allah berjanji yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Di ayat berikutnya apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa coba, ada terjemahnya enggak Pak? Malakum apa? Mengapa bagi kalian? Nah, terus tidak kamu mengharapkan apa? Coba ulangi lagi jelas. Ya. Mengapa bagi kalian tidak kamu tidak mengharapkan? Mengapa kamu tidak takut akan? Iya. Mengapa kamu tidak melihat janji Allah, kan gitulah kurang. Mengapa kamu tidak melakukan itu? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Padahal sumber pemberi rezeki adalah Allah. Kenapa 1 jam aja nggak diluangkan? Jadi kalau kita mulai detik ini nih, 1 jam aja luangkan, setengah jam malam, setengah jam siang, udah selesai itu urusan-urusan kita. Allah yang jamin, kalau percaya. Tapi kalau nggak percaya mah kafir, bener nggak? Kalau tidak percaya kepada Al-Quran berarti kan kafir. Luangkan waktu, insya Allah ya. Atau kalau nggak bisa 1 jam, udah setengah jam aja. Masa sih nggak setengah jam nggak bisa? 5 menit aja setelah sholat. Itu coba kalau baca istighfar 5 menit berapa coba? Coba aja pakai itu penghitung. Ini ada tasbih digital di HP. Coba 5 menit istighfar. Itu bisa lebih dari 100 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu bisa lebih dari 100 kali. Jadi 1/4 jam itu bisa 1000 kali itu istighfar. 1/4 jam. Berarti kalau setengah jam bisa 2000 kali itu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu aja tuh. Udah urusan dengan Allah aja. Nanti dunia akan diberikan jalan. Ada orang yang pengen ngelunasin utang, udah ditagih. Pak, udah jatuh tempo hari Kamis. Oh ya, bayar ya, udah jatuh tempo. Iya, uangnya belum ada. Ditelepon hari Ahad. Padahal harus bayar hari Kamis. Ada orang datang hari Selasa. Orang yang tidak dikenal, orang yang baru pertama kali bertemu, tiba-tiba selesai komunikasi, konsultasi, ngasih amplop. Amplop itu pas dibuka, ditanya dulu, ini untuk siapa? Untuk Bapak. Begitu dibuka, persis jumlahnya sesuai dengan yang harus dibayarkan hari Kamis. Dan jumlahnya fantastis, karena hutangnya besar. Coba, siapa yang mendatangkan orang itu? Emang gampang orang tiba-tiba ngasih sejumlah uang
yang tidak sedikit, ya, ngasih begitu aja. Pasti Allah yang melakukannya, Allah yang menghadirkannya, Allah yang menggerakkannya. Mungkin ada sebabnya. Di antara sebabnya boleh jadi dia termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ada yang begitu. Mungkin kita pernah juga mengalami dalam hidup ini. Makanya kata Rasulullah apa? Man nazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar itu, ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Setiap kesulitannya, dikin itu kesulitan, makhraja diberikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kebingungannya, bingung ini galau, gundah gulana, paroja, dilapangkan hatinya. Solusinya mungkin belum ada, tapi kalau hati dada lapang itu sudah bagian dari solusi, minimal tenang. Ada orang yang menghadapi masalah panik, stres, ujungnya bunuh diri. Nah itu nambah masalah baru. Dan yang ketiga apa kata beliau? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Nggak pernah kita duga. Luangkan waktu untuk istighfar yang banyak. Istighfar jangan minta dunia, jangan pengen dunianya. Istighfar mah istighfar aja. Minta ampun kepada Allah karena kita hidup susah gara-gara dosa yang kita lakukan. Di dunia itu susah itu yang jadi ketika dosa dilakukan itu sama dengan menabur duri. Boleh jadi kita yang nginjaknya. Jadi akan kembali kepada pelakunya. Siapakah yang membahayakan hidup kita, diri sendiri atau orang lain? Yang membahayakan diri kita, diri sendiri atau orang lain, Pak? Diri sendiri. Orang lain mah ya aman-aman aja, biarin aja. Tapi dosa yang kita lakukan itu yang akan ngejar kepada dirinya. Kalau tidak segera tobat, ini dosa dilakukan. Kenapa ada orang yang dibuka aibnya? Karena dia pasti bukan yang pertama. Ada orang yang zina, Pak. Zina di mana tuh? Di tempat tertentu, tempat perzinahan, prostitusi. Meninggal, dibunuh sama pasangannya. Coba kira-kira yang pertama atau yang kesekian? Pasti bukan yang pertama itu. Pasti itu. Jadi kalau yang pertama mah dikasih waktu itu. Ya dikasih waktu. Tapi kalau terus saja berulang, alternatifnya cuma dua. Satu, dibuka aibnya ketika dia melakukan dosa, ya. Dibuka aja sampai tersebar di medsos. Setiap diri kita apakah punya aib gak? Punya, saya tuh punya aib juga. Kita semua punya aib masa lalu. Ada yang dibuka, ada yang ditutupi. Kalau sudah ditutupi ya sudah, jangan dibuka. Begitu tuh rumusnya. Jangan obrolan dengan istri itu yang enggak berkualitas. Minanya lagi ngobrol, lagi adem gitu. Mah, kalau dulu mama sebelum menikah dengan papa, pacar banyak gak? Ya, saya kan pak ini bintang kelas, pacar saya di mana-mana banyak. Jadi papa itu mantan mantan ke-20. Ya, mantan suami itu mantan pacar. Jadi suami. Oh gitu. Apain aja tuh dengan pacar-pacar kamu tuh? Ah ya standar aja, Pak. Biasanya begitu. Mama kan gak soleh-soleh amat dulu mah. Ya sekarang juga gak solehah. Papa pacarnya banyak gak? Oh apalagi papa tuh. Papa mah tiap belokan ada. Ngapain ngobrolin yang begituan? Kira-kira tuh jadi adem atau jadi timbul emosi tuh?
Jadi marah, mau tidur ngobrolin yang begituan. Udah diam, setiap orang punya masa lalu. Kalau ditanya begitu jawabnya gimana? Sudah Pak, itu kan masa lalu. Udah ngapain juga dibahas. Ini kita bahas yang enak-enak aja. Begitu. Punya anak naudzubillah, ya naudzubillah. Pernah zina, yang tahu hanya orang tuanya, misal. Nggak usah mau nikah dibilang-bilang ke calon suaminya. Ngapain dibilang? Kecuali kalau menjadi persyaratan. Pernah ini enggak, kalau jadi persyaratan sampai kalau dia batal enggak mana, biarin, mendingan batal sebelum jadi, gitu ya. Tapi kalau nggak ditanya, nggak usah, udah diem aja, jangan dibilang-bilang juga ke adik, kakak, keluarga, ngapain juga, nggak ada manfaatnya, malahan nambah aib, nambah. Udah diem, itu namanya tutup dari Allah. Setiap kita punya masa lalu. Jadi ke situ ya saya. Saya mau ngomong apa tadi tuh? Saya mau cerita apa sih tadi? Minta apa tadi Pak? Mau cerita apa tadi? Ya. Jadi setiap orang itu punya masa lalu. Makanya luangkan waktu untuk beristighfar, ya astagfirullah. Teksnya banyak ya, bisa astagfirullahaladzim. Inilah dari hadis. Kalau dalam sholat tuh duduk di antara dua sujud, kan itu istighfar juga tuh. Apa yang pertama, duduk di antara dua sujud, doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diawali Rabbighfirli, ya Allah, ya Allah ya Rabbi, ampuni saya. Ditutup dengan apa? Wa'fu anni, maafkan saya. Mana yang lebih tinggi, Rabbighfirli atau wa'fu anni? Jadi yang kalau Rabbighfirli ibarat pohon ditebang tapi akarnya masih ada. Kalau wa'fu anni ibarat pohon dicabut dengan akar-akarnya, jadi dihapus data. Jadi jangankan malaikat, kita sekarang ada yang namanya jejak digital. Ada gak? Coba tuh, pernah WA-an error, itu ada tuh di server sana tuh. Kenapa orang-orang koruptor terpenjara susah untuk apa? Untuk tobat? Karena dia lingkungannya. Ini kalau macam-macam bisa dibuka tuh, gampang sekali tuh. Orang yang punya kekuasaan mau ngejatuhin siapapun bisa. Dia punya jejak digital. Tinggal aja dibuka tuh, wah dia pernah error dengan janda nih. Pernah apa? Pernah mesum. Ada tuh WA-WA-nya, videonya. Pernah ganggu istri orang. Ada tuh. Makanya ngeri dia. Oh, pernah nyuap orang, ada tuh. Dan semuanya pakai handphone. Sekarang makanya ada orang yang nggak mau punya handphone, udah nggak mau deh. Bos-bos besar itu jarang bawa handphone. Dia urusannya dengan ini, dengan anak buah saya. Saya nggak mau, udah steril tuh dia dari alat komunikasi. Dan mulai kayak kita kan tiap hari pakai handphone, semuanya ada di situ. Itu tuh manusia, apalagi malaikat. Kalau jejak digital nggak ada niat yang terdeteksi. Nah, orang juga baru niat dalam hati, tapi kalau malaikat terdeteksi nggak? Oh, terdeteksi luar biasa. Jangankan niat, baru terbersit aja. Ini tadi tuh kita mikirin apa aja ketika sholat subuh, itu lengkap catatannya detik by detik tuh. Mikirin sarapan takut nggak kebagian, mikirin nih sarapannya pakai apa nih nanti ya setelah kajian nih. Kadang-kadang sarapannya itu mulu katanya. Alhamdulillah.
Udah alarm bunyi itu, selesai. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Udah selesai atau pertanyaannya? Hah? Udah, Be. Ini Be lanjutin atau gimana? Oh, 10 menit lagi tuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ucapannya banyak tuh. Kira-kira pas mana? Yang mana aja, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi pakai hati ya, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Atau Robik Fili. Kalau saya kadang astagfirullah atau Robik Fili. Jadi Robik Fili itu maknanya cuma 3. Bukan cuma. Maknanya 3. Robbi itu Allah yang maha mencipta. Allah yang maha memiliki. Allah yang maha mengurus. Jadi ketika kita mengucapkan Robik Fili, wahai Allah yang maha menciptakan saya, wahai yang memiliki saya, wahai yang ngurus saya, maafin saya. Begitu tuh. Itu kalau Robik Fili. Kalau astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Makanya kenapa di doa di antara 2 sujud itu nggak ada istighfar. Yang ada adalah Robik Fili, kemudian wa'fu anni, kan gitu ya. Karena derajatnya lebih tinggi. Tapi istighfar juga apa-apa. Astagfirullah, dicampur aja. Lagi jalan kaki gitu kan. Jalan kaki mah jangan bawa temen, ngobrol sendiri aja. Jalan kaki tuh bawa tuh pakai tasbih digital tuh. Astagfirullah, setengah jam tuh bisa 1000 tuh, Pak. Bisa 2000 tuh. Ya fokus aja, nggak usah pakai speaker, pakai toa. Astagfirullah, apaan itu error Bapak tuh. Udah dalam hati aja. Ya kan orang biasa pegang HP baru sambil jalan. Jangan dengan bawa teman pasti ngobrol. Mending manfaatin dengan dunia sendiri. Saya mau jalan kaki ya sendirian aja. Gitu ya. Istighfar itu mungkin ketika setelah sholat nggak sempat, itu ketika jalan kaki olahraga tuh multi manfaat, olah fisik dan olah jiwa. Minta ampun, istighfar, sholawat. Itu Pak ya. Ya boleh, itu boleh. Teksnya banyak sekali dalam. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Itu dasar Pak, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi ada expire-nya. Ini kalau setelah subuh baca istighfar, Sayyidul Istighfar, maka dijamin sampai maghrib. Kalau meninggal dijamin masuk surga. Itu yang jamin Rasulullah tuh. Hadis sahih itu. Tapi kalau meninggalnya ba'da maghrib, wah selesai itu, udah habis jaminannya tuh, udah expire. Makanya ba'da maghrib dibaca lagi. Jadi bukan petang, petang kan asar, maghrib itu, karena dalam hadisnya itu siang dan malam. Kalau siang kan berarti setelah azan subuh itu siang tuh. Kalau malam berarti setelah azan maghrib, dibaca maghrib. Sayyidul Istighfar. Nah kalau meninggal sebelum subuh dijamin oleh Rasulullah, kamu masuk surga. Itu luar dasar sekali. Kita kan meninggal nggak tahu kapan. Pokoknya kalau siangnya jam berapa? Pokoknya siang. Gimana kalau meninggal jam 7, bacanya jam 8? Ya tuh belum sempat baca. Meninggal jam 7, baca jam 8, belum sempat baca. Gimana kalau meninggalnya jam 9, bacanya jam 8? Ah, sempat baca tuh. Berarti dijamin juga oleh Rasulullah. Enggak kaleng-kaleng, yang jamin Rasul, Pak. Kalau yang jamin Rasul itu berarti itu sama dengan jaminan Allah, karena beliau kalau berucap itu atas bimbingan Allah, bukan kayak kita nafsu. Baca namanya Sayyidul Istighfar. Gimana bunyinya, Pak?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'atu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cari itu di Google, Sayyidu Istighfar, hafalin, wajib itu. Ini usia udah tua-tua begini nih. Ini saya udah 53 tahun. Udah tua juga ya Pak ya. 53 tahun saya. Ada yang mungkin bapak-bapak ada yang sudah 60 ya Pak ya. Ada yang 70, mengapain lagi hidup? Nyari bisnis ini itu. Nggak akan dibawa kemana itu harta. Udah perbanyak istighfar aja, nanti rezeki Allah yang datangkan. Udah kasihin ke anak-anak. Nggak usah banyak mikirin bisnis ini itu. Udah di atas 60, 70, mengapain lagi? Kalau punya harta, kalau wakafin aja. Asli Pak. Siapa yang menyelamatkan diri kita? Allah ya. Jalannya diri kita sendiri. Anak itu gak bakalan Pak berbakti setelah kita meninggal. Rebutin harta, asli itu siapapun. Dia kan baca, ngedoain. Ya doain paling setahun sekali. Setiap sholat juga jarang. Ada orang ulama yang berkata, kamu baca istighfar, ada orang berkata, ini, Kiai, Syekh, saya setiap hari baca istighfar untuk orang tua. Rabbi billi wali walidayya. Setiap hari. Berapa kali? 5 kali. Apakah aku termasuk orang yang berbakti? Tidak. Gitu ya? Tidak. Walaupun tiap hari baca istighfar untuk orang tua. Kenapa kok tidak? Ya kamu baca istighfar untuk 5 kali itu. Pakai tenaga enggak? Ya enggak juga sih. Pakai uang enggak? Enggak. Pakai jerih payah enggak? Enggak. Orang tua ngurus kamu dengan tenaga, pikiran, biaya yang luar biasa siang dan malam. Dibalas hanya dengan itu. Itu kamu tidak termasuk orang yang berbakti. Jadi kalau punya harta, wakafin pas sebagian. Itulah jalan keselamatan kita. Asli itu. Jangan untuk ahli waris semua, jangan. Dan anak mah ada rezekinya masing-masing. Anak nanti ngerebutin harta kita. Jarang baca doa. Ya kayak kita aja ke orang tua. Emang tiap hari baca istighfar untuk orang tua kan enggak juga. Persis anak kita tuh seperti kita aja ke orang tua kita tuh. Hah? Kenapa? Belum tentu. Makanya kalau punya harta, kasih ke masjid. Ini wakaf saya. Ini saya yang akan. Maka setiap orang yang baca Quran, yang sholat, yang apapun melakukan ibadah ngalir ke kita. Nggak mesti nunggu doa dari anak itu. Walaupun kita harus didik anak jadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu investasi. Tapi nyatanya begitu. Susah sekali. Makanya kalau punya harta, bilangin ke anak-anak, mama udah nanti kamu untuk kamu nih bagiannya nih. Tapi untuk mama, untuk papa, saya harus menyelamatkan diri saya. Nanti di alam barzah saya yang ditanya depan belakang. Ini saya wakafkan sebagian. Ya, wakafnya kemana? Terserah. Bapak punya penilaian. Begitu, itu namanya orang yang cerdas, orang yang al-kais, namanya al-kais. Siapa yang cerdas Rasulullah? Al-kai'asu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Gitu. Orang yang menghitung-hitung dirinya. Ini kalau hari ini meninggal, selamat gak di alam barzah tuh? Enggak. Waduh, ruwetnya luar biasa itu. Detailnya pampang, waduh. Ibarat lampu yang mau padam, Pak. Mau padam. Begitu tersadar di alam barzah, ini di mana? Di alam barzah kata malaikat. Lampunya mau padam gitu ya. Itulah amalan kita asli. Tapi lama-kelamaan lampu itu menguat sampai seperti cahaya ribuan watt. Kenapa malaikat kok semakin lama semakin menguat? Ya karena kamu wakaf. Itu wakaf itu setiap kali ada yang sholat, baca Quran ribuan juz,
karena ada santri penghafal Quran, maka mengalir pahalanya untuk kamu. Apa kata kita? Alhamdulillah ya Allah, untung. Bayangin coba kalau ini, kalau nggak wakaf Pak, udah ngandelin anak gak bakal. Bener gak? Mungkin tuh lampu yang mau padam tuh padam beneran. Kenapa? Karena kita selama di dunia meninggalkan sunnatan sayyiatan. Nunjukin orang, di mana tuh tempat mesum? Oh di sono. Cuma nyebut sono. Itu tiap ada yang zina, ngalir tuh ke dia tuh. Itu lampu yang mau padam itu benar-benar padam rat aja. Kenapa? Karena setiap saat orang melakukan zina, ditransfer tuh dosanya kepada dia. Itu namanya sunnatan sayyi'atan. Sudah, kalau udah padam, udah disiksa terus, direbus oleh malaikat. Naudzubillah ya. Udah melolong, ya Allah, saya nolong ke siapa? Nggak ada, anak-anak ada yang ini. Hartanya berlimpah, tanah di sana sini, properti banyak di mana-mana. Nggak satu pun jadi penolong, bahkan jadi beban. Nyeselnya luar biasa itu. Makanya orang yang di alam barzah pengen pulang ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri. Saya pulang sesaat saja ke alam dunia. Tapi diizinkan oleh Allah enggak. Cuma Allah nanya, kamu mau ngapain pulang ke dunia sebentar? Mau sholat? Enggak. Mau baca Quran? Tidak. Apa jawaban orang ini yang diabadikan dalam Al-Quran apa? Fa'asaddaqa. Aku akan bersedekah ya Allah. Karena itulah amalan yang strategis. Ini yang usia-usia di atas 40 tahun anggarkan wakaf. Beli semen. Ini masjid ini mau ngebangun Pak. Ini wakaf tuh ya. Ngapain rumah bagus-bagus. Nggak akan menyelamatkan kita. Bahkan akan menjadi beban luar biasa. Kalau tidak ada investasi untuk wakaf. Untuk baca Al-Quran. Ada rumah tahfiz, ada pesantren. Sekarang pada merana itu. Ya, saya punya pesantren, santrinya hampir 300. Gratis tuh Pak. Gratis, asli tuh. Setiap bulan 700 juta. Nyari uang. Begitu tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Perjuangan juga. Nah itu ya. Anak SMP, SMA, tahfiz Qur'annya, kitabnya, dan lain-lain. Dari berbagai kota. Nah, cari yang kayak begitu tuh. Atau pesantren lain masih banyak, sama nasibnya. Banyak para kiai, para ulama yang berjuang untuk menyelamatkan generasi muda ini. Nah, kalau nggak disokong oleh kita, oleh siapa lagi? Dan aslinya bukan membantu mereka. Aslinya adalah membantu diri kita. Supaya apa? Ada yang disebut dengan pasif income pahala. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sudah 10 menit dari suruh. Yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk salat syok.